Perkenalkan, saya Lina Dani Asmi Saputri SPGD, Guru Bahasa Indonesia di UPT SMP Negeri 1 Tiumang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2. Pada hari ini, Selasa 13 Juni 2023, melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan materi pokok menelaah struktur teks fabel dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning di kelas 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ananda. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Nah, untuk mempersiapkan pembelajaran hari ini, silakan Ananda lihat ada tidak sampahnya yang ada di bawah meja atau di mejanya. Ya. Dan pembelajaran kita nyaman hari ini ya. Mulai. Kita membahas tentang apa? Menceritakan teks fabel. Siapa kira-kira yang masih ingat apa yang perlu diperhatikan ketika Ananda menceritakan isi fabel itu di depan kelas? Siapa yang bisa? Oke, Nesa silakan. Yang diperhatikan dalam menceritakan isi fabel adalah ketepatan isi, kelancaran penceritaan, intonasi dan lafal, serta rasa percaya diri. Bagus, berarti Ananda masih ingat pembelajaran pada pertemuan minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita akan masuk pada KD baru. Lihat di depan, dengan kompetensi dasar menelaah struktur dan kebahasan fabel, legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Indikatornya adalah menelaah struktur teks fabel yang dibaca dan didengar. Nah, dari indikator ini, maka tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pertemuan hari ini adalah Ananda mampu menelaah struktur teks fabel yang dibaca atau didengar dengan tepat. Nah, untuk motivasi pada hari ini, di pelajaran ini kita nantinya akan menemukan struktur fabel kan? Nah, di dalam struktur nanti Ananda akan memperoleh pesan moral.
Biasanya pesan moral itu dapat dijadikan pelajaran hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang baik itu bisa dicontoh. Nah, sebelumnya Ananda, kita akan melakukan pretest terlebih dahulu untuk menguji pemahaman awal Ananda sebelum pembelajaran menelaah struktur fabel ini. Masih ingat jenis cerita narasi itu apa saja? Di semester 1 kita sudah mempelajari apa? Cerita fantasi. Bagus. Di semester 2 ini kita akan mempelajari fabel. Nah, kira-kira strukturnya apakah sama? Nah, sekarang silakan Ananda tulis menurut Ananda struktur fabel itu seperti apa, ya? Silakan dioper. Silakan buat nama. Sudah selesai? Nah, silakan dikumpulkan. Nah, kalau Ibu lihat di sini, pada umumnya sudah mendekati betul ya struktur fabel itu, karena yang namanya struktur dalam jenis cerita narasi itu sama. Mungkin ada letak berbedanya sedikit saja. Nah, untuk memperdalam pemahaman Ananda terkait struktur fabel ini, mari kita bahas bersama-sama. Nah, ada berapa struktur fabel di sini Ananda? Ada 4. Yang pertama itu apa? Orientasi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu orientasi itu? Sama tidak dengan pengenalan? Sama. Apa kira-kira yang dikenalkan dalam orientasi ini? Oke, bagus. Tokoh dan latar. Selanjutnya struktur kedua adalah komunikasi. Sama tidak dengan masalah? Sama dengan konflik. Berarti awal terjadinya masalah hingga masalah itu memuncak atau klimaks namanya. Kemudian struktur yang ketiga disebut resolusi. Asal katanya adalah solusi, sama dengan penyelesaian masalah yang terjadi tadi. Nah, yang terakhir adalah koda itu sama dengan pesan moral. Nah, ini yang Ibu sampaikan di awal tadi. Jadi dalam fabel itu ada namanya pesan moral yang dapat dijadikan pelajaran hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau kita bandingkan dengan jenis cerita narasi lainnya, letak bedanya cerita fabel dengan fantasi itu letaknya di bagian koda. Untuk memperdalam kembali pemahaman Anda tentang struktur dari fabel, mari kita sama-sama simak video fabel. Kura-kura sombong. Di sebuah danau, hiduplah seekor kura-kura yang senang sekali memandang langit luas. Ia membayangkan dirinya dapat berada di atas sana. Alangkah indahnya langit itu. Andai aku bisa terbang di atas sana. Tinggal di dalam tempurung yang berat ini hanya memperlambat jalanku. Aku tidak suka. Tak lama kemudian, ia melihat sepasang burung merpati di pinggiran danau dan terlintas ide untuk meminta bantuan mereka. Hei burung merpati, bisakah kau membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan membantumu mewujudkan impianmu.
Kami akan mencari batang kayu dan kau hanya perlu menggigitnya. Tetapi perlu diingat bahwa jangan sekalipun kau membuka mulutmu, karena itu akan membuatmu terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya sekuat tenaga. Setelah menggigit batang kayu, sepasang burung merpati itu pun memegang kayu di masing-masing ujungnya, lalu mulai mengepakkan sayapnya. Perlahan-lahan mereka terbang ke langit dan pura-pura sangat gembira. Kira-kira siapa yang bisa menelaah bagian orientasinya? Oke, silakan Dita, apa orientasinya? Dari cerita teks fabel tersebut menceritakan latar dan tempat latar dan tokoh. Latarnya di sebuah danau dan tokohnya seekor kura-kura. Bagus, mengenalkan latar dan tokoh. Latarnya di sebuah danau dan tokohnya adalah kura-kura. Selanjutnya struktur kedua adalah komplikasi atau masalah. Siapa yang bisa menjelaskan alur meredakan masalah? Oke, bagus, nanti silakan. Kura-kura ini berubah terlihat pemandangan di atas langit, tapi dia tidak bisa terbang. Dan dia meminta bantuan kepada merpati untuk bisa terbang ke atas sana. Tetapi dengan syarat kura-kura harus menggigit kayu dan dipegang oleh merpati. Dan saat terbang, kura-kura lain melihatnya serta memujinya. Tetapi kura-kura terlihat sombong akan keadaannya ketika sudah berhasil terbang, dan ia pun lupa akan pesan merpati lalu terjatuh. Oke, bagus ya. Selanjutnya ke resolusi. Siapa yang bisa menjelaskan resolusinya apa? Oke, Deva. Resolusinya kura-kura jatuh dan selamat karena tempurungnya yang keras dan batu. Oke, kan memiliki tempurung ya, akhirnya selamat. Selanjutnya terakhir adalah koda. Apa pesan moralnya? Siapa yang bisa menjelaskan? Oke, Airin. Kodenya adalah kura-kura menyesal tidak mengikuti pesan burung karena sombongnya. Oke, karena tidak mengikuti pesan dari burung karena sombong, nah ia pun terjatuh. Oke, bagus. Jadi secara keseluruhan Ananda ini sudah paham untuk menelaah strukturnya. Ini dalam sebuah video. Nah, nanti selanjutnya kita akan berdiskusi bersama kelompok untuk menelaah struktur ini. Nah, namun sebelumnya kita ice breaking dulu. Nah, kalau Ibu mengucapkan tepuk pagi, berarti Ananda harus menepuk tangannya 1 kali. Kalau Ibu mengatakan tepuk siang, berarti 2 kali tepuk. Kalau Ibu mengatakan tepuk malam, berarti senyap atau tidak tepuk. Kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, tepuk pagi siang. Oke, bagus, sudah konsentrasi. Selanjutnya Ibu akan membagi kelompok. Silakan Ananda, kelompoknya ada di depan. Ada 4 kelompok yang masing-masingnya ada 5 anggota. Akan tetapi karena ada yang tidak masuk, maka sebagian ada yang kelompoknya 4 orang. Oke, silakan duduknya per kelompok, di bawah bukunya dan kursinya diangkat ya. Silakan. Kelompok 1, Hai, Dita, Adinda, Airin. Kelompok 1 di sebelah sana ya. Kelompok 2 sebelah sini. Dan Ibu akan bagikan bahan ajarnya sebagai panduan nanti dalam menelaah struktur beserta LKPD yang harus Ananda selesaikan dan diskusikan bersama anggota kelompoknya.
presentasinya paragraf berapa? Alat catatannya di mana? Siapa punya kalian? Bagi anak ibu yang sudah mengumpulkan data yang sudah terkumpul di tabel 1 itu, silakan dilanjutkan di tabel 2 untuk dianalisis. Jadi kalau ada ragu boleh. Nah, terakhir Ananda simpulkan apa yang sudah diperoleh ya. Data tadi yang sudah dianalisis silakan disimpulkan dan nantinya akan dipresentasikan. Ya. Ya, dan perhatikan dalam menyimpulkan itu perhatikan penggunaan kalimat yang efektif. Sehingga mudah dipahami nanti oleh teman Anda. Ya, bisa. Mana? Yang disimpulkan tadi ya? Yang harus ditampilkan. Oh ini. Ya, mengenalkan tokoh dan latar, yaitu kuda dan bisa buat ladang burung. Kita lanjut ke komplikasi. Paragraf berapa tadi? Apa? 2, 3, 4, 5. Katakan berawal dari kuda yang menunjukkan apa tadi? Lihat hari. Bisa istilahnya untuk karena ini yang nanti akan dipresentasikan. Oke. Ini udah selesai menyimpulkan. Oke, sudah. Yang telah dikasih nama di bagian bawahnya untuk kelompoknya siapa aja? Ya, bawahnya sini. Kelompok ini sudah siap dibuka. Satu kelompok perwakilan untuk mencabut lot ya. Nah, kelompok Muhammad Ali atau kelompok 4 ya. Tampil. Oke. Silakan. Untuk siapa yang akan tampil nantinya? Lutfi. Ya, silakan Lutfi. Tepuk tangan untuk Lutfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi dari
gandum dan tokohnya adalah si kuda. Struktur komunikasi terdapat pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Karena ketika di paragraf ini muncullah masalah hingga 5 atau masalah memuncak. Berawal dari kuda yang menemukan kulit harimau dan dia mempunyai ide untuk menakuti binatang-binatang yang lewat di semak-semak tempat dia bersembunyi. Dia bersembunyi, lalu lewatlah domba-domba hutan. Kuda itu menakuti domba-domba itu sehingga domba itu lari kalang kabut. 3. Struktur resolusi terdapat pada paragraf 6. Karena pada paragraf ini muncullah penyelesaian masalah, yaitu ketika kucing hutan akan melewati semak-semak dengan membawa seekor tikus, tetapi kucing itu tidak lewat di tempat kuda itu bersembunyi. Ia menyantap tikus yang diburu itu di dekat pohon besar. Kuda itu menghampiri kucing itu lalu mengaum, tetapi bukannya mengaum, ia malah meringkik. Kucing itu tertawa terbahak-bahak. Lalu kucing itu menasihati kuda. Struktur koda terdapat pada paragraf 7. Karena di paragraf itu terdapat pesan moral, yaitu sepandai-pandainya orang berpura-pura, pada suatu saat akan terbongkar juga. Sekian jika ada yang akan bertanya. Nah, jadi itulah penampilan dari Lutfi. Jika ada yang ingin memberikan saran, tanggapan, dipersilakan. Oke, silakan Fani. Menurut kelompok kami yang disampaikan oleh penyanyi sudah sangat lengkap karena sudah menyajikan hasil menelaah struktur teks secara lengkap dan menyampaikan bukti dan alasan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Fani. Sedikit ibu evaluasi. Berarti penampilan dari kelompok 4 sudah bagus karena menyajikan secara lengkap dari keempat strukturnya beserta paragraf dan disertai dengan bukti atau alasan yang lengkap dan sangat detail dan rinci sekali. Ya, terima kasih untuk kelompok 4 yang sudah menampilkan. Tepuk tangan untuk Lutfi sebagai perwakilan kelompok. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Nah, siapa yang bisa menyimpulkan
sudah selesai? Kalau yang sudah selesai, silakan boleh dikirim jawabannya. Nah, selanjutnya Bu, Ibu meminta anak Ibu mengisi refleksi pembelajaran hari ini ya. Linknya juga sudah Ibu share, Ibu kirim di grup kelas kita. Silakan diisi. Sudah selesai, silakan dikirim refleksinya ya Nanda. Nah, sekarang silakan dikumpulkan handphonenya dulu. Silakan dikumpulkan untuk mengumpulkan dulu HP-nya. Nah, sekarang perwakilan kelompok mengumpulkan LKPD dan bahan teknik tadi yang sudah dituliskan namanya ya. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas masih KD yang sama tetapi indikatornya berbeda.